Qatar sebagai negara Islam telah mampu menunjukkan kemampuannya untuk melayani seluruh hajat hidup masyarakat internasional, menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Ini merupakan satu momentum pandangan-pandangan Islam yang selama ini dianggap sebagai radikal, teroris, anti toleransi, ternyata bisa diubah pandangan negatif itu dengan yang namanya sepak bola. Artinya bahwa dakwah ke depan ini memang harus lebih inovatif. Kalau kita pengen NU betul-betul mendunia. Ini tantangan bagi Ibnu. Dakwah harus betul-betul inovatif. Agar bisa dakwah ini bisa terrealisir, salah satunya adalah tentu kekuatan ekonomi. Ya Habibi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Ulama anal kiram yang kita muliakan, para alim, para kiai, wabil khusus beliau Kiai Haji Muzammil selaku Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, bapak-bapak pejabat yang hadir baik sipil, TNI maupun Polri, tadi hadir di tengah-tengah kita kader IPPNU yang mendapatkan amanah di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, beliau Ibu Ida Fauziah, Bapak Gubernur Ganjar Pranowo yang telah hadir, Forkompimda seluruhnya yang saya hormati, Ketua Umum Ibnu rekan Agil yang saya banggakan, Ketua Umum IPPNU rekan Nita Vela yang alhamdulillah kedua-duanya kader Ibnu IPPNU Jawa Tengah. Para tamu undangan, Banom NU, Ketua Fatayat, Ansor, juga tidak lupa kepada Muslimat NU, ibu-ibu yang telah hadir, Bapak Haji Sukirman, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, didampingi Bapak Syarif, Ketua Fraksi PKB Jawa Tengah, rekan Saiful, Ketua Ibnu dan juga Ketua IPPNU Jawa Tengah yang saya banggakan, seluruh peserta Konferwil Ibnu IPPNU, pengurus cabang se-Jawa Tengah dan seluruh para tamu undangan, tidak lupa beliau Bapak Abdul Khalik, Wakil DPD RI dari Jawa Tengah yang kita banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, bahagia sekali siang hari ini kita bersama-sama hadir dalam rangka pembukaan Konferwil Ibnu IPPNU Jawa Tengah. Kami selaku Sohibul Bait mengucapkan terima kasih kepada PP Ibnu IPPNU, juga PW Ibnu IPPNU yang telah memberikan kepercayaannya kepada pesantren API Subhanul Waton. Ini sungguh merupakan satu kebanggaan, kehormatan bagi keluarga besar pesantren Tegalrejo Magelang. Semoga perjalanan Konferwil bisa berjalan lancar
dan menghasilkan kepengurusan baru yang maslahat dan barokah. Juga tentu keberkahan bagi seluruh keluarga besar pesantren Tegalrejo atas terselenggaranya konferwil di pesantren ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati, saya hanya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Pak Ganjar soal World Cup. Jadi memang tantangan bagi Islam ke depan ini luar biasa berat. Di satu sisi kita dihadapkan pada gerakan liberalisasi, di sisi kanan kita juga disesak oleh gerakan radikalisasi Islam. Qatar sebagai negara Islam telah mampu menunjukkan kemampuannya untuk melayani seluruh hajat hidup masyarakat internasional. Menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Ini merupakan satu momentum pandangan-pandangan Islam yang selama ini dianggap sebagai radikal, teroris, anti toleransi, ternyata bisa diubah pandangan negatif itu dengan yang namanya sepak bola. Artinya bahwa dakwah ke depan ini memang harus lebih inovatif. Kalau kita pengen NU betul-betul mendunia, ini tantangan bagi Ibnu. Dakwah harus betul-betul inovatif. Agar bisa dakwah ini bisa terrealisir, salah satunya adalah tentu kekuatan ekonomi. Qatar bisa begitu sukses, ini karena kekuatan ekonominya luar biasa. Mampu memfasilitasi jamaah World Cup itu hampir 4 juta yang hadir, melebihi penduduk Qatar itu sendiri. Dan semua terlayani dengan teknologi, dengan profesionalitas. Itu menunjukkan bahwa Islam sudah mampu bersaing di dunia internasional. Yang kedua kalinya, tentu nilai-nilai keislaman, bagaimana ikramud duyuf, bagaimana cara memuliakan tamu. Nah ini, Qatar ini mampu melayani dengan pelayanan modern, profesional, tetapi satu catatan, Qatar mampu menjaga kekuatan kulturnya, jati diri bangsanya, tidak larut dalam arus modernitas. Satu contoh kecil soal alkohol. Yang namanya sepak bola selama ini tidak bisa lepas dari yang namanya alkohol. Bahkan sponsor resmi FIFA itu Budweiser, salah satu produk bir. Jadi wong nonton bal-balan kalau di Eropa itu sudah biasa minum di stadion kanggo anget-anget karena di sana kan musimnya dingin juga. Tidak hanya di Eropa, di Jatidiri sampai nek nonton PSIS. Nonton nek orang mendem ki ya isih kurang afdol. Mung bedane nek nang Eropa le nonton botolan mendeme, nek nang Indonesia plastikan. Bahasane kanca-kanca supporter ki teh galak. Wedang galak. Kemarin di Qatar tidak ada satupun. Saya tidak hanya bicara, aku wis mbuktekke. Masuk ke stadion tidak ada alkohol. Ini karena kekuatan Qatar. Ketika FIFA masuk ke Qatar dengan membawa Budweiser,
Qatar mampu menolak tegas. Kita punya tradisi, kita punya kultur yang menolak. Nah, kalau Anda menolak, Anda kena penalti, kan ini sponsor resmi. Qatar mampu menjawab berapa penaltinya, kita bayar. Silahkan Budweiser menjadi sponsor resmi. Berapa yang mau Anda suplai, kami bayar. Tapi tolong jangan bawa masuk Qatar. Akhirnya apa? Budweiser itu terpaksa bikin minuman 0% alkohol. Itu loh. Itu mampu menolak karena punya kekuatan ekonomi, Pak. Dakwah bil mal hari ini penting sekali. Gerakan liberalisasi yang masuk di Qatar ketika sedang rame-ramenya kampanye LGBT, bendera pelangi tidak bisa masuk ke Qatar. Bahkan tim Jerman yang dengan gagah berani pesawatnya dipasang bendera LGBT ditolak untuk mendarat di Qatar. Bahasanya Qatar sederhana, kita menolak LGBT. Anda tidak boleh masuk dengan logo itu. Ngeyel tak tuku pesawatnya. Ini gagah karena kekuatan ekonomi, Pak. Kekuatan ekonomi. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang kedua kalinya, Qatar memiliki kemandirian politik. Tidak bisa didikte oleh kekuatan manapun di dunia ini. Itu ciri politik Islam. Itu ciri kemandirian politik Nahdlatul Ulama. Maka dua hal tadi sebetulnya yang ingin saya pesankan. Soal kemandirian di keluarga besar NU. Satu adalah kemandirian ekonomi. Yang kedua adalah kemandirian politik. Agar kita tidak bisa didikte oleh siapapun. Kita akan terus mendunia. Kita akan terus mengikuti arus global. Tetapi kita tidak boleh kehilangan jati diri Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nahdlatul Ulama punya kekuatan itu. Karena kita punya langgam yang namanya tawasud. Wasatiyah, ini kekuatan kita untuk berkolaborasi dengan siapapun. Wasatiyah, ini harus terus kita jaga. Islam hari ini harus mampu menggembirakan seluruh pemeluknya, bahkan umat agama lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus datang dengan kegembiraan untuk seluruh umat di muka bumi. Itu pesan pentingnya. Karena apa? Saya kemarin juga sempat berdiskusi dengan teman-teman pelajar di Qatar, teman-teman aktivis. Ternyata di Saudi Arabia sendiri, yang juga negara Islam, benderane la ilaha illallah, sekarang itu sudah 30% masyarakatnya, terutama generasi mudanya, tidak lagi mengenal Islam. Ngaku Islam ning wis ora tau nang masjid, ora tau ngaji, ora gelem poso. Itu 30% di Saudi Arabia. Karena apa? Karena agama hari ini di Saudi Arabia yang ada hanya tekanan, tekanan, dan tekanan. Maling potong tangannya, zina ranjam. Jadi agama itu datang menakutkan, menakutkan. Mula madhab Gus Bahak hari ini sangat-sangat relevan. Sholat jamaah aja suwi-suwi lah. Nek jamaah suwi-suwi nanti dianggap jamaah itu menjadi beban. Ning yo aja kebablasan terus ora do salat lah.
Itu persoalannya di kalangan aktivis. Konco-konco IPNU, IPPNU saya ingatkan, saya sampaikan kepada senior panjenengan, teman-teman PMII, teman-teman aktivis politik, diskusi ngerembuk jalan kekuasaan, itu awit bar maghrib tekan subuh betah, tapi lali dalane suwarga nganti ora doisaan. Ini yang perlu dicatat, jangan kita kehilangan jati diri. Di Iran hari ini sudah mulai beranjak ke situ, gara-gara ada aktivis perempuan Amini dibunuh karena tidak memakai hijab. Akhirnya pemberontakan generasi muda. Hari ini mufti-mufti, ulama-ulama Iran mulai kehilangan kredibilitasnya. Di sana itu kalau mufti kan dikasih jubah, dikasih serban khusus. Itu di jalan serbannya itu sudah ditarik sama anak-anak. Karena mereka menganggap agama itu hanya menekan. Maka Islam hari ini harus ramah terhadap perempuan. Hak-hak perempuan harus dikedepankan, karena itulah yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas IPPNU agar lebih mengangkat perempuan. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, persoalan keagamaan ini ternyata tidak hanya dialami oleh kita umat Islam. Di Eropa sendiri sekarang mulai banyak gereja-gereja yang kehilangan jamaahnya, bahkan gereja-gereja dijual di Inggris, di Spanyol, karena mereka menganggap bahwa agama tidak lagi menjadi solusi. Ini bahaya, ancaman bagi kita. Maka bagaimana program-program konkret dari IPNU IPPNU, program-program konkret dari Nahdlatul Ulama tentang soal pendidikan, soal ekonomi, soal kesehatan, ini yang akan kembali mengikat, menguatkan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi kekuatan ekonomi dan kemandirian politik. Jangan kita selalu membebek kepada orang lain. Sekali lagi kita patut berterima kasih kepada Qatar yang telah mewakili dunia Islam, menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu menjadi solusi bagi peradaban dunia. Nah, itulah. Maka kekuatan wasatiyah di NU ini harus terus kita jaga. Saya cukup dekat dengan teman-teman budayawan, konco-konco soreng tadi, jantilan sampai ke musik, itu sering bilang, Gus, kulo seneng kalih NU, nyaman di NU. Karena apa? Kulo tangkleti, krono NU niku mboten patek haroman. Klonengan, gitaran oleh. Kalau main kuda lumping, dong pas mendem mabuk, mangan beling halal. Tapi pas dong mendem tok lho aku. Ada fleksibilitas, keluasan dari NU. Ini yang akan menjadi pijakan kita ke depan. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Tetapi sekali lagi bahwa NU, IPNU, IPPNU punya rel yang pakem, yakni dawuh-dawuh para kiai-kiai. Kita punya kontrol yang kuat. Silahkan Anda fleksibel, tetapi kita punya kontrol yang kuat. Contoh dalam soal LGBT,
Mereka selalu berpedoman kepada HAM. Itu kan soal HAM. Oke? Kalau dalam soal perbedaan pandang, perbedaan keyakinan, NO kita siap untuk bertoleransi. Tapi kalau dalam soal penyimpangan, tidak ada toleransi bagi kita. LGBT itu bukan perbedaan, tapi penyimpangan. Karena Allah sudah mentakdirkan laki-laki dengan perempuan. Bukan terus kalau Anda perempuan suka perempuan, tolong pahami perbedaan. Itu bukan perbedaan, tapi penyimpangan. Ini yang harus jenengan pahami. Jadi ada yang bisa kita toleransi, ada yang harus kita tetap pegang teguh. Ini dua hal tadi, soal kemandirian ekonomi bagi warga NU dan kemandirian politik bagi keluarga besar NU. Ini yang harus menjadi garis bawah. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu sudah sore, nanti Pak Muzamil tas wonten wekdal sampai jam gangsal Pak Muzamil tasih cekap maghribe ini pun kula tingali jam 6 kurang 5 menit. Tasih cukup untuk sholat asar. Sekali lagi selamat melaksanakan konferwil Ibnu IPPNU Jawa Tengah. Saya sebagai tuan rumah tentu banyak kekurangan. Apapun yang terjadi saya mewakili seluruh panitia lokal, tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya satu, terutama untuk konco-konco Ibnu ya, dan IPPNU. Tapi yang penting Ibnu, mulai sekarang nabung ya. Nabung agar sampean nanti bisa naik haji ke Mekah dan Madinah. Setelah bisa naik haji ke Mekah Madinah, bagi Ibnu kaum lelaki sempatkanlah seumur hidup sekalilah nonton World Cup langsung di arena ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya